Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu, dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya anjir gandeng euy. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu, dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam, namun tidak bagi Biparmi. Justru wanita yang setengah baya ini, setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Biparmi. Dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot-repot jauh mencari makanan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Biparmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan ngantuk atau melamun, Biparmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah Serang, Banten, dan brak! Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Biparmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Biparmi pun meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malam itu menabrak Biparmi sungguh tega meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Udara segar dari rengkahan kepala yang pecah membuat Biparmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu, di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas kepolisian jalan raya mengevakuasi jasad Biparmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu, semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Biparmi, pada pergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki area pabrik dengan membawa bakul dagangannya. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasanya, mereka menjumpai sosok ibu-ibu tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka yang membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu, mereka baru masuk hari pertama shift malam. Karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa, mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap. Darmo berkata, "Bi, biasa ya uduk 2 bungkus sama bawahnya 2 pakai sambal kacang ya." Biparmi diam saja. Kemudian Agung berkata, "Bi, kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya, Bi? Kok pucat amat nih malam?" Biparmi hanya mengangguk saja. Agung, Darmo, dan Warsito asik saja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan. Setelah itu, ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik, mereka berucap, "Warsito, biasa ya Bi, catat dulu nanti akhir bulan lunas."
Biparmi, iya mas, tapi jangan lupa ya kasih tahu yang lain juga hutangnya semua harus dibayar lunas nanti. Saat Biparmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal. Karena jarang sekali Biparmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka harus dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya. Dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Biparmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Biparmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, Darmo, dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Biparmi. Karena seperti biasa, nama karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasa bayar di akhir bulan pada saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam. Kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka yaitu Sutisna bertanya heran pada Agung. Sutisna berkata, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih?" Agung pun menyaut, "Lebay amat sih lu, ya dari siapa lagi kalau bukan Biparmi?" Sutisna menjawab, "Hah? Yang benar kamu, Gung?" Agung, "Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." Sutisna, "Bukan gitu, emang kalian gak tahu ya, Biparmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak semua orang di dalam pada diam, gak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal satu desa dengan Biparmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja barusan, dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhum. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Biparmi bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat. Tetap berisi bakwan dan nasi uduk, namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat. Kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin dan sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya, setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Biparmi masih penasaran dan menteror di area pabrik. Gak sedikit dari mereka yang dinampakin sosok Biparmi pada lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada seorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Biparmi tengah melayang memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapan dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Sosok Biparmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya, sepulang kerja Agung, Warsito, dan Darmo, akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup shift siapa saja yang masih berhutang pada Biparmi. Setelah terkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat dan berbela-sungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang seala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak karyawan yang berhutang dibayarkan lunas pada keluarga Biparmi, sosok Biparmi tak lagi muncul di lokasi pabrik. Dan cerita pun tamat.